Balik lagi di Gelap Terang Project. Kayak lemes banget gitu ya. Soalnya Udah tadi, makan belum? Iya, soalnya janjiannya ya lumayan molor ya. Iya, saya kan Miss Lelet. Oh, gitu. Miss Lelet ya, emang artis susah dihubungin. Oke, kali Waiting ini. Oh, pakai gitu ya? Iya. Waiting list. Bayaran mahal bro, anjir. Datengin ini janjian udah 3 bulan yang lalu baru bisa sekarang bro. Oke, kali ini langsung pokoknya langsung kenalan sama Jas. top Indonesia sih, bukan top apa lagi sih. Oke. Langsung aja kenalan, namanya siapa? Nama saya Arina Eka. Arina Eka sering. Kalau aku manggilnya Mbak Nana. Mbak Nana. Mbak Nana. Iya. Mbak Nana itu apa namanya? Gadis cantik. Aduh, gadis cantik. Tapi sebenarnya Mbak Nana itu berawal dari karena teman-temanku kan banyak yang punya anak. Dan semuanya gue sih yang kayak jangan tante ya, jangan tante gitu. Mbak. Jadi Oh, nggak mau dipanggil jadi, tante? Mama papanya semua bahasain Mbak Nana gitu. Mbak Nana. Jadi, langsung. Oke, Mbak Nana tuh. Tuh. Mbak Nana itu salah satu apa ya? Bidadari Tribun kalau bisa dibilang gitu. Bidadari Tidak Tribun. bersayap nggak? Oh enggak, sayapnya hilang jadi nggak bisa Sayapnya pergi, nggak bisa hilang, pergi-pergi ya kan. Mbak Nana ini bidadari Tribun di daerah sanalah pokoknya, adalah salah satu supporter bola loyal juga, termasuk loyal juga. Alhamdulillah. Dan Mbak Nana itu ada kembarannya. Iya. Namanya Nani, bukan. Namanya Arini Eka. Sayang sekali tapi belum bisa hadir kali ini. Mbak Nini ada Sesi selanjutnya. Oh iya, bisa. Iya. Itu sesi selanjutnya Selanjutnya sama si apa namanya Nini. Oke, langsung aja sih ya. Aku rasa basa-basi soalnya. Iya. Jangan basa-basi dong. Iya, jangan basa-basi soalnya aku langsung tas bisanya. Langsung aja nanya sama Mbak Nana. Alasan pertama kali Mbak Nana, Mbak sih ya? Mbak. Alasan pertama kali Mbak Nana itu kepincut sepak bola tuh umur berapa sih? Itu aku umur berapa ya? Masih SMP sih. Masih Sekitar SMP. 2013. 2013 itu masih SMP ya? Masih SMP. Oh iya. Masih SMP. Kaca setahun karo aku. Jadi Mbak Nana itu 2013 masih SMP, aku 2013 aku masih kelas 6 SD. Nah, itu diajak nonton sama saudara. Oh, sama saudara. Kakakku. Buat nonton PSS lawan Persibangga. Persibangga. Purbalingga. Oh, Purbalingga. Itu di Stadion Mago. Oh, di Stadion Mago. Terus dari situ yang kayak wah bagus nih. Nah, jadi nonton sendiri terus. Oh, terus langsung nonton sendiri? Ya enggak sih, tetap cari teman. Nah, aku dulu itu SMP ku tuh bermula dari yang kayak seneng supporter sekolah aja. Oh, di sekolah ada kayak ada ekskul, misal kayak basket gitu, jadi supporter. Oh, terus berhubung aku anak gaul. Anjir. Anak gaul kan ini. punya kumpulan orang-orang. Nah, itu semua di situ tuh kayak kegabung sama apa ya, komunitas casual gitu. Oh ya. Nah, komunitas casual itu ada kepecah sih. Ada yang suka nonton ini, suka nonton itu di Jogja ya itu ya? Udah di Jogja ya? Habis itu mulailah itu ikut-ikut. Nah, terus memilihlah untuk salah satu tim di Yogyakarta gitu. untuk saya memilih Iya, ya? karena sebelumnya Soalnya udah pernah nonton ya. Soalnya di DI itu ada beberapa tim sepak bola ya. Oh gitu, awalnya seperti itu. ikut om, terus akhirnya nonton sendiri. Ya, nontonnya sama teman-teman. Oh iya, enggak maksudnya enggak sama kakak lagi. Enggak, jadi yang keterusan. Jadi ketagihan. Ketagihan lah. Oke, terus kok bisa kepincut loh, kok bisa ketagihan? Isinya ada nomor 13 nggak ya? Mau 13. Nomor 13 hanya punya tuan 13, yang lain nggak ada. Sorry, intermezzo itu tadi. Terus apa namanya kan kepincut tadi yang gara-gara sama kakak kan, ya kan. Terus apa namanya? Apa sih? Masa coba gini. Ngapa sih kok gelem dadi supporter bal? Apa ya? Karena aku perempuan. Ya, iya karena kamu perempuan. Kenapa sih kok kepincut apa kok
kan Mbak Nana kan juga cantik, ya kan? Kenapa kok nggak milih jadi model atau jadi apa kayak gitu? Apa ya? Nggak tahu Waktu ya. itu keren aja sih. Jadi supporter tuh keren ya? Enggak, waktu itu karena aku gabung sama teman-temanku itu loh. Terus yang kayak waktu itu masih yang nonton bola itu tuh sesuatu yang jarang dilakukan sama perempuan. Bener banget. Dengan kayak kita punya edukasi yang benar-benar apa ya? Sepatu harus original dan lain-lain tuh yang kayak itu jadi apa ya, sesuatu yang baru ditemukan dan suka kayak gitu. Oke. Apa nggak takut dirasani karo kanca-kancamu? Enggak sih. Tapi pasti banyak ya Banyak aja. Mungkin karena aku perempuan banget kan. Arina ngapain sih nonton bola norak banget orang-orangnya gitu. Murah itu murah. Kamu pikir. Jadi omongan-omongan orang terserah, yang penting aku tetap apa Soalnya namanya. sekarang kalau udah sekarang gimana ya? Kamu tuh perempuan ngapain sih nonton bola dan lain-lain? Ya menurut aku untuk perempuan-perempuan di luar sana yang masih tetap nonton bola juga, gender tuh udah bukan apa ya, kelas untuk membatasi apa yang kamu suka. Jadi ketika kamu mau dan suka tentang hal itu ya lakuin. Nah, bener. Tadi awakmu dhewe ini kan gitu. Losno, nek kowe seneng bal-balan, aja wedi dirasani kancamu. Tapi kalian juga nggak perlu menutup mata bahwa itu semua ada resikonya. Selama kalian melakukan dengan penuh tanggung jawab ya. Jangan yang kayak mikirnya kayak bola tuh nanti kalian apa tawuran, emang ada memang. Cuma kan kalian juga harus punya tanggung jawab tentang diri kalian masing-masing untuk gimana caranya sih kalian untuk tetap aman di situ. Iya, kalian cari circle, cari teman-teman yang emang bisa melindungi, yang bisa melindungi sama menghargai wanita yang pasti. Makanya banyak perempuan-perempuan yang kebawa nonton bola itu sebenarnya karena sosok pacarnya. Aku bukan lihat kamu nggak dari keinginanmu sendiri, bukan. Tapi memang dia butuh safety di situ, ada yang harus yang melindungi dia di situ, jadi ya mungkin sama pacarnya. Gitu. Jadi kebanyakan kan cewek-cewek ya, kebanyakan loh ya, ini nggak semua loh ya. Cewek-cewek ikut nonton bola itu cuman karena apa namanya, wah pemain ini ganteng. Iya, biasanya kan ada juga kan kayak gitu. Wah, kayak pemainnya ganteng, aku tadi nonton bal-balan. Padahal ramudeng peraturannya piye itu juga banyak juga kan, nggak bisa dipungkirin. Terus setelah jadi supporter tuh, tahun berapa kamu tadi? Tahun 2013 mulai tahu supporteran. Bagus nih. Oke. Ih, keren nih ya jadi supporter ya. Gitu. Terus respon mami papi sendiri tuh gimana kalau tahu? Respon mami papi? Ya pasti khawatir lah. Pasti itu ya. Tetap khawatir. Cuma kan pelan-pelan pasti dikasih apa? Kamu ngasih pengertian ke mama papa gitu ya? Enggak kok, ini aman kok. Ya meskipun kadang di luar kalau misalnya pas live TV nih, chaos juga aduh nonton gimana? Ya iyalah. Gitu. Gimana nggak nonton orang di depan sendiri, paling depan tuh di pagar gitu. Itu udah sembunyi-sembunyi. Oh iya, tetap ke-shoot ya itu ya. Jadi respon mami, kamu ngasih edukasi ke mami, ngasih tahu mami bahwa sepak bola itu bukan cuman kekerasan doang. Padahal di situ positifnya bisa apa namanya, nambah relasi, banyak saudara di mana-mana, ya enggak? Dan aku orang yang kayak kamu yang itu apa ya, yang jadi motivasi untuk aku benar-benar untuk aku ke depan bahwa kamu bisa jadi sosok yang sukses, yang terkenal ketika kamu juga dikenal dengan banyak orang. Jadi aku nggak pernah apa ya, malu untuk ketemu dengan orang banyak. Tapi dengan catatan nggak loh ya. pernah merasa rugi untuk ketemu orang. Nah, dengan catatan loh ya, kamu yang positif. Ya, bisa membatasi dirimu. Jangan. Wah, nonton bal-balan, kowe wong wedok nonton bal-balan nganggo semong pameran utok ben dilirik pemain gitu. Wah. Jangan ditiru yang kayak gitu. Kalau kamu pengen ngerti, ada yang ketawa nih di belakang layar nih kayaknya, Bang.
bangsat emang. Jangan kayak gitu. Jadi niatnya nonton bola ya kita pakai pakaian yang pantas gitu. Kita suka yang pure lah, suka sepak bola, jangan ada embel-embel karena di situ banyak apa namanya cowok-cowok gitu, nggak bagus. Sebenarnya celana pendek itu juga bukan masalah sebenarnya. Oh iya benar, yang penting. Kadang untuk perempuan-perempuan sendiri dia nggak bisa membawa diri sih menurut aku, karena kadang ketika terjadi apapun yang mereka salahkan justru orang lain. Kalau kalian bisa bawa dirinya kalian bahwa memang itu tempat yang ya mungkin sebenarnya untuk hot pen itu nggak pantas ya jangan dipakai. Ya hot pen. Jangan hot pen. Terus apa dong? Enggak maksudnya bukan. Ya kargo masih bisa. Iya. Jangan hot pen kan kebanyakan segini, Mbak. Sepaha terus garis pokoknya kita ono kuwi ya aja. Cawit denim, cawit jeans. Aja nonton bal-balan kan ngono kuwi. Kowe main nonton bal-balan kok main tadi dancer. Gitu. Aja ngono kuwi to kok main. Nah, itu penting. Terus apa namanya Mbak Nana? Apa? Di luaran sana kan banyak banget orang memandang apa namanya supporter Bali rese, mendeman, terus apa jenenge gayane padu. Itu kan dia, masuk banget ya loh. Maksudnya dipandang sebelah mata sih, stigma jelek tuh di supporter tuh banyak banget. Nah, menurut Mbak Nana gimana? Mbak Nana kan pelaku nih, maksudnya pelaku supporter cewek gitu. Ya emang iya. Tapi kalian juga harus lihat bahwa banyak dari kita juga yang tetap bisa lulus sekolah dengan nilai yang baik, tetap bisa lulus di bangku perkuliahan yang baik, bisnis yang bagus juga. Nah, itu ngomongin dia sendiri. Amin, pekerja keras juga. Jadi ya banyak lah, makanya salah satu hal yang paling istimewa di bola adalah kita bisa menemukan semuanya di situ. Tergantung apa yang kamu mau jadi apa di situ. Ya, bener. Ya, tujuan awalnya. Ya, bener kan. Tujuan awalnya kono mau arep golek lanangan. Wis. Padahal apa ya? Pemain itu ya karena ya bukan gimana sih ya. Dia mungkin merasa bintang. Jadi untuk mendapatkan yang aku tuh bintang di lapangan kok. Untuk dapat seorang supporter perempuan ya mungkin gampang banget ya kan. Makanya selama ini kalau namanya pemain, karena aku juga bisa membatasi bahwa ya mereka juga di situ profesional kok dibayar. Ketika ada tim yang membayar lebih, mereka juga akan pindah. Jadi aku nggak akan, ketika ibaratnya pemain itu bagus dalam tim, ya aku bilang bagus. Ketika jelek ya bilang jelek aja. Nah, harus dikritik juga ya, bener kan. Terus bukan yang terus, wah ini kamu tuh pemain ini tuh ini banget, tim ini banget. Nggak bisa, karena semuanya tuh berpindah-pindah. Terus kadang ada juga ada yang sakit hati, pemain pindah kemana ya kan. Jadi berarti kan itu nggak loyal ke tim, loyalnya ke pemain. Iya kan. Aduh. Tapi kalau bagus ya emang disayangkan, kenapa kamu pindah? Iya, tapi kan nggak tahu kan itu masalah manajemen dengan pribadi masing-masing pemain. Mamsek. Ini kebetulan ada dari Cokolade. Sponsor. Terima kasih masuk udah nyediain tempat sama minuman sing enak gratis. Kalau bisa nanti nasi goreng juga dikeluarin ya apa. Lengkap ya bro. Terus apa namanya Mbak Nana itu? Lihat contekan masing-masing gitu. Iya, kita ngeliatin contekan masing-masing. Mbak Nana tuh termasuk salah satu supporter cewek yang sangat loyal sama timnya. Iya kan? Mbak Nana paling jauh nonton tim kebanggaannya tuh di mana? Paling jauh itu Pekanbaru. Pekanbaru tuh aku suka banget tuh di sana. Martapura juga. Terus? Kalau banyak. Bali, Martapura, terus Pekanbaru. Aku sudah di step di mana yang kayak ketika semuanya nonton, kok aku nggak bisa berangkat ya, udah gitu. Kayak gitu. Aduh. Udah yang kayak, galaunya tuh lebih dari lebih ditinggal sama suami. Pokoknya galaunya udah gitu lah. Pokoknya kayak, semua orang berangkat. Iya, benar. Soalnya itu pakai hati semuanya, iya kan? Pakai hati. Ya, misal
yang lain berangkat away. Kita cuma di rumah nontonin yang berangkat. Itu panggilan jiwanya itu pasti asup ya caranya lah aku main ngedol TV ben iso mangkat. Kayak gitu misalnya contoh pelannya ya kan. Terus aku mau nanya lagi sih. Iki contekannya tak ketokke nang harapan. Soalnya iki aku ngomong contekan ya, harusnya kan aku yang butuh contekan ya. Top deh iya bro, angel bro ngomongnya bro. Dingin nggak tangannya? Enggak kok, lumayan tak sampai tanggungku. Terus apa sih ini? Pertandingan paling mengesankan buat Mbak Nana sendiri. Paling mengesankan dulu sampai marahin aku yang jadi itu. Marahin, wah nanti nangis aku seneng banget. Iya benar-benar final di Bogor, Stadion Pakansari. Oh iya yang final 2018 lawan Semen Padang deh. 4 Desember tuh yang benar-benar 4 Desember. Gila, maksudnya ya meskipun aku bukan ya ketika bilang aku udah dari kapan nonton dan lain-lain, tapi benar-benar udah jadi sesuatu yang kayak apa ya? Kalian bisa mencapai sesuatu yang aku ikut mengawal juga gitu. Ya, benar. Menjadi saksi sejarah istilahnya kan kayak gitu. Dan aku orang yang senang apa ya? Kayak pergi kemana itu tuh pengen rame-rame. Oke. Jadi yang kayak aku bilang bagus nih satu, itu bagus ya pemandangannya. Iya semua orang bilang gitu. Nggak suka menikmati semua sendiri. Tapi itu aku waktu itu di mana Pakansari ya? Iya, final itu ya. Aku juga sama siapa? Ikut jadi saksi itu aku di sana ikut berangkat. Saya tanya sama siapa? Wah usah dijawab kalau itu parah banget. Kubur dalam-dalam. Udah hilang itu. Kubur dalam-dalam. Curhat colongan. Guys. Neng aku gelo sih sebenarnya. Jangan nangis loh. Enggak nangis kok. Aku kuat kok orang. Sambil ngerokok dulu nggak apa-apa ya saya. Saya ngerokok aja nggak apa-apa. Silahkan. Mbak Nana ngambil aja. Ini dari Cokolade loh. Oh iya dari Cokolade. Ada ya? Kirain cuma ini aja. Enggak, ada itu juga dari Cokolade. Kalau tuh nanya yang barusan kan yang paling mengesankan, pertandingan mengesankan kan ya. Kalau yang sebaliknya, maksudnya yang bikin benar-benar kecewa, nonton bola, terus ngelihat timnya. Selama mengawal tim kebanggaan. Selama mengawal tim. Ya bener sih. Ada bisikan gaib, Etanomah. Itu yang lawan PSIS Semarang itu termasuk yang menyedihkan nggak sih? Iya itu. Stadion Sasana. Apa itu namanya? Nggak tahu. Udara. Itu kan karena sebenarnya kita tuan rumah. Itu kan karena kita dapat poin sama nih. Jadi itu merebutkan. Kayaknya itu gara-gara dua tim itu takut ketemu sama tim. Iya, salah satu tim itulah. Timnya Bang Nabil, takutnya sama itu. Jadi bal-balan masuk. Itu bulan apa ya? Kalau 2014 ya itu. 2014 tahun 2014 bukan bulan 2014. 2014. Iya itu terjadi. Oktober ya, 2014. 2014 itu terjadi sepak bola gajah yang emang di apa ya bikin kecewa ya. Bentuk kemunduran terbesar dalam tim kita itu. Menurutku ya. Kayaknya udah sempat bikin Mbak Nana down nggak mau nonton. Iya. Iya kan? Sempat sih, bukan sih. Apa ya? Ada titik kebosanan juga habis itu karena kita agak ada space waktu agak lama untuk mulai pertandingan yang benar-benar pertandingan nih. Euforianya dapat sekarang habis itu yang kayak iya jadi down semua terus yang kayak aduh apa sih? Karena menurut aku tuh orang yang taunya cuma nonton itu sebahagia-bahagianya orang yang kalian tahu hanya soal menang dan kalah, kalian nggak tahu tentang pengaturan skor, kalian nggak tahu yang lain-lain itu tuh bagus lah, baik lah, menyenangkan kalau aku sih ya mau ngerungu kabar itu ono kayak aku ya Allah mau arep ketemu Borneo FC udah kayak ono gitu loh. Benar. Ya kan itu gara-gara Usama Borneo FC. Usamania ya, bukannya Borneo. Itu kan kita yang tim dari Solo main ke sana
Itu jadi bikin agak down dikit ya teman-teman. Aku benar-benar ada di masa yang kayak oke, habis itu membangun tim lagi. Aku sebagai supporter yang kayak udah kita harus bisa maju. Ini nih harapan nih harus bisa maju. Final kita jadi juara. Habis itu aku mau nonton duduk. Jadi cuman nggak di tribun. Salah satu ini idealisme tim kita, supporter kita itu kan nggak duduk ya. Tetap berdiri 90 menit. Nyanyi dua kali 45 menit. Dan aku mau duduk di situ, tapi ada apa ya? Di situ ada salah satu waktu yang kayak ada dia penulis dari luar dan dia di situ belajar tentang wartawan tuh ya? Yep. Penulis. Oh, dia cuma penulis. Terus? Karena kita sering debat, jadi komunitas tim di situ tuh suka untuk debat-debat sama tim-tim luar untuk menarik ini aja sih ketertarikan. Habis itu banyak orang-orang luar yang berusaha belajar di Indonesia untuk lihat supporter. Nah, di situ dia punya perjalanan berapa lama gitu. Habis itu setelah pertandingan kita duduk makan sama-sama, ya sempet lah tanya jawab. Kenapa sih? Apa sih yang bikin kamu mau belajar tentang ini di sini? Soalnya dia bilang sebenarnya aku masih punya 4 hari lagi waktu di Indonesia dan aku mau habis itu aku sisanya mau jalan-jalan aja lah. Aku mau lihat Borobudur, aku mau lihat Prambanan, Tapi dia sebenarnya mau ke Bandung kalau nggak salah. Yap, Bandung. Cuma dia bilang aku nggak mau menurunkan kualitas stigma aku tentang supporter setelah melihat kalian. Habis itu kita bertanya-tanya lah. Kalian tuh kalian? Kita supporter. Supporternya Sleman tim ya. Tuh, Sleman. Teman-teman Brigata Kurvaso tuh ya kan. Teman-teman Brigata Kurvaso. Dia sudah dari Bali. Terus dia ke Surabaya apa ya? Surabaya. Di situ ke Sleman. Nah, harusnya dia itu ke Bandung. Tapi gak jadi ya? Dia stop. 4 hari itu dia mau wisata aja. Gitu. Terus akhirnya kita kan tanya, apa yang membuat dia merasa harus, maksudnya kan dia butuh perbandingan sebenarnya, butuh segala macam. Tapi dia bilang, coba kalian pikir apa yang bikin saya merasa harus berhenti di sini. Terus kita kan bilang, oh kita sombong dong, koreo. Yang disombongin pertama koreo. Emang iya, soalnya paling koreo paling bagus di Indonesia. Sesombong itulah kita. Emang jagoin lah dari Sleman. Dortmund is the best lah. Pokoknya itu koreo terbaik lah menurut dia. Terus away dengan sekian belas ribu orang. Enggak, karena derby antara MU sama mana ya itu? Iya, pokoknya itulah. MU yang paling banyak banget itu ya. Ratusan ribu orang lagi lebih banyak. Bukan Liverpool. Terus lupa. Bukan. Karena daya ingat tuh harus makan salmon nih kayaknya. Yang ramai itu Argentina itu. Mungkin. MU yang dibahas kan yang MU yang paling banyak banget berangkat. MU away. Terus habis itu enggak juga ternyata. Nah, terus kita yang kayak apa dong? Ternyata yang dia saksikan hanya dia mau memastikan bahwa kita bernyanyi selama 90 menit. Ternyata selama pertandingan. Ternyata dan kita sesimpel itu yang kita rasa, wah, apa ya yang kita lihat di luar kan yang dari media yang di YouTube, segala macam supporter luar itu kan wah keren banget. Ternyata dia bilang enggak, kita cuma butuh waktu 6 menit mungkin untuk bernyanyi, habis itu selebihnya kita bergumam. Cuman mengumpat gitu. Ya. Ternyata kita intinya kayak gitu. Intinya mau miso-miso. Ternyata kita orang-orang di Indonesia itu tertipu sama video-video di YouTube. Keren itu. Jancuk termasuk aku berarti kapusan. Setelah tahu jawabannya dia, cara kita menghibur diri adalah dia juga kita bohongin, orang kita nyanyinya juga gantian gitu. Kita kan nyanyi gantian
gantian, sampai benar. gantian. Iya benar. Rob. Enggak, jadi yang kayak di situ yang kayak oh semangat lagi nih, maksudnya Semangatmu banyak bangkit orang lagi. jadi yang kayak nonton duduk nggak nyanyi itu aneh habis itu. Itu bener banget sih. Nonton, duduk, aduh, Jadi diam aja. menurut aku kayak dulu aku ngerasa nonton di VIP enak banget ya. Ya. Tapi aku merasakan pusing, Bos. Kanan, kiri, Kenapa, Bu? kanan, kiri. Oh, cuma ngeliatin pertandingan ke sana, ke sini karena aku gitu. biasanya yang benar-benar di belakang gawang dengan ya pandangan lurus ke depan, fokus ke lapangan di depan yang ya seenak itu ternyata jadi supporter. Kalau kalian nggak pernah ngelihat Mbak Arina ini sama Mbak Arini, wah kebangetan, sumpah. Sebenarnya sih ada itu, maksudnya Arini juga punya kepentingan masing-masing yang sebenarnya dia nggak sesering itu nonton. Ya kalau Arini lebih jarang ya. Arini soalnya sibuk juga. Arini lebih jarang. Terus nonton bola itu kan bukan hobi yang murah tuh tadi Mbak kan ya. Kan kadang seminggu bisa 2 kali pertandingan. 2 kali pertandingan itu bisa seharga tiketnya bisa sampai 30 sampai 50 ribu. Itu belum jajannya, itu belum rokoknya, itu belum lotse-nya. Belum lotse-nya. Iya kan? Bener. Pasti kan itu belum sapinya juga, ya kan? Terus sapi ya. Kan temannya kerbau. Iya, Mbak Nana kan posisi sekarang masih kuliah. Iya. Nah, itu gimana memanage dengan duitnya kalau buat beli tiket kayak gitu? Dulu awal-awal nabung pasti. Nabung ya? Terus ya. Duit kuliah gitu. Iya, duit jajan. Duit jajan. segitunya. Jadi aku pelit banget lah pokoknya dulu. Dulu pokoknya pelit ya? Maksudnya untuk diri sendiri tuh yang penting aku bisa nonton. Oh, iya, yang penting aku senenganku iki kok. Aku nabung tak senenganku. Iya, buat ya kan seneng. kayak Buat gitu. beli sepatu, buat apa segala macam hanya untuk nonton gitu. Bro. Hobi wong nonton bal-balan iki kowe luwih larang daripada kowe sing wong do piknik iki wong ngendem-demam tok. Nek kowe pengen ngerti. Jadi yang kayak misalnya nih 1 minggu ada pertandingan berapa kali gitu. 2 kali ya minimal ya. Sesombong itu untuk setiap hari ganti sepatu jadi sampai lupa tuh sepatunya. Sombong Terus ya. apalagi kalau kita away. Mbak Nana aja sih. Kalau Mbak Nana away kayak gitu juga kan. Masnya juga away? Oh iya. Enggak dengan biaya yang enggak murah anjir. Iya. Beli Mandinya tiket. nggak cuma di pom bensin. Mandi pom bensin juga sih. Kita tidur enggak harus di Sebenarnya nggak harus di hotel. Cuma gitu. kalau bisa hotel kenapa enggak? Gitu. Jadi emang buat teman-teman yang di luar mungkin yang nggak tahu hobi supporter itu mahal men, bukan jadi murah. jangan cuma kalian lihat supporter rusuh, kalian taunya supporter tuh rusuh, dekil, lutut, ledak-ledak. Ya kan? Tapi gue ya duitnya oke bro, sorry, hobi kita mahal. Dan salah satu pendapatan terbesar negara adalah sepak bola. Ya. Terus ya itu tadi bab apa ya? Nabung. Nabung. Tapi aku juga inilah akhirnya karena berkecimpung di situ. Nah, ini baru mau tak tanya ini nih. Oh iya. Pertanyaannya apa? Soalnya ada. Udah aku kirim pertanyaannya, tinggal jawab aja. Terus Mbak Nana ini kan akhirnya punya. Soalnya kan sebelumnya juga punya calon itu punya usaha clothing. Keikut lah. Mbak Nana akhirnya mutusin masuk dunia clothing itu kenapa? Kok nggak jualan ginjal apa dodol apa dulu sih? awal-awal tuh kayak masa aku jualan sih gitu loh, gengsi. Merasa bahwa masih di pikiran-pikiran yang pekerja kantoran itu paling enak. Mikirnya gitu ya? Mikirnya gitu. Padahal maksudnya keren. Bukan enak ya, keren. Keren. Tapi ternyata aku udah di titik yang kerja kantoran tuh sebenarnya seenak-enaknya pekerjaan. Kalian udah tahu jadwalnya, kalian udah tahu jam kalian berangkat jam berapa, pulang jam berapa, kasih harusnya gitu ya. rekapan kapan, tanggal berapa, liburnya kapan, itu udah semua. Tapi
ketika kalian memulai untuk melakukan usaha sendiri, Sendiri. kalian nggak tahu ide itu datang jam berapa, Weh. kerjanya kalian itu berapa jam. Nah, aku itu. tuh benar-benar oke, ini sesuatu yang aku nggak bisa stop di tengah jalan. Udah aku lakukan dan harus bisa, karena membangun sesuatu yang baru itu lebih mudah dibanding mempertahankan. Oh Iya. benar. Jadi benar. aku ngerasa aku udah terlanjur masuk di dunia seperti ini, ya itu aku harus bisa. Meskipun aku juga menjalani bisnis yang lain, pekerjaan lain dan kewajiban lain. Emang benar-benar dari nol, Dari mana nol. dari nol, pelan-pelan. Terus buat kalian yang pengen ketemu Mbak Nana nih ya, mau ketemu Mbak Nana, beli produknya. Produknya apa namanya? Weekend basic. Weekend Basic. Kalau pengen ketemu, mau foto bareng, mau minta tanda tangan, kalian pilih barangnya, nanti COD. Kalian pilih dulu deh. Pilih dulu barangnya, COD sama Mbak. Malah biasanya aku yang menawarkan foto itu gitu. Nanti COD. Soalnya kayak- sama kurir jente, Bang. itu jadi apa ya, cara untuk mencairkan suasana, karena aku dulu bener-bener yang jam kalian enak, kayak aku ngerasa teman-temanku nih ya kuliah pulang kuliah sore gitu, mereka capek, yang sedangkan aku harus mandi, harus COD kayak gitu loh, COD betul. barang Bekerja keras, men. jam 10 COD barang, kadang ada yang Mbak aku dari Kediri nih Mbak, Wow. aku baru sampai Jogja. Kayak gitu? Iya. Dari luar kota terus langsung aku main ketemu. Iya, masih main gitu. Oh nggak apa-apa Mas, karena dulu di mobil selalu ada barang. Oke. Bener-bener satu size itu ada. Pasti bawa satu desain tuh setiap S, M, L, XL itu pasti semua ada. bawa produknya jadi, ya. Iya. Jadi yang kayak oke kayak gitu. Apa namanya? Awal mulanya terjun di dunia bisnis tuh tahun berapa sih? Tahun 2017 awal. 2017 Nah itu. sebenarnya aku dari ini dulu nih, dari supporter ini juga sebenarnya. Karena aku masuk dalam lingkungan orang-orang ya, menurut aku pemikir-pemikir yang keras juga. Asik. Untuk Ganjar itu, pemikir kerasnya kayak untuk sepatu. itu. Terus untuk tim, jadi yang per rupiahnya segala macam semua didedikasikan untuk tim. Jadi Oke. habis itu semua harus lewat dengan satu pintu usahanya Iya, tahu. supporter sendiri, dan semuanya digerakkan untuk beli yang original. Kalau apa namanya Weekend Basic sendiri bisa didapetin di mana sih selain online ya? Selain online, Ada toko atau ada di Origin Merch. Origin Merch JK, punya iya. Mas Bebe. Iya, Mas punya Bebe. Mas Bebe Origin. Itu laku. Di mana tuh tokonya Mas Bebe? Itu di depan Fakultas Teknik UNY. Itu yang di Depan Jogja. Selokan. Oh, depan Selokan itu ya. Selokan. Terus di mana lagi? Udah sih. Cuman ada di Sama Yahya Terror di Salatiga. Oh ya, yang di luar kota di Yahya Terror tuh bisa Bagian nyari. Salatiga dan sekitarnya langsung ke Yahya. Ya, oke, ini kan jadi promosi juga Iya, kan, promosi nggak kan. masalah, ya kan? Nah, sekarang lagi pandemi nih, terus ngaruh nggak sih di bisnisnya Mbak Nana sendiri? Ngaruh lah jelas. Ngaruh ya? Semua lini keserang. Oh, diserang dari semua Pandemi, lini ya, iya, susah serang sekali semua. tuh ya. Jadi yang kayak apa ya? Ya bersyukur ketika. Tetap bersyukur. Bersyukur. Soalnya apa ya? Waktu itu sempet sih yang kayak aduh gila. Nggak ada pemasukan nih, nggak ada ini nih, nggak ada ini. Jadi kayak ruang Awal-awal gerak tuh pun ya? terbatas. Iya. Di rumah pun yang sebenarnya tempat paling aman aja kayak aduh gila di rumah aja kayak gitu. Cuma itu waktu itu aku lihat quote tentang gambar ilustrasi gitu soal jadi di situ tuh orang mikirin dia nggak pakai, posisinya dia nggak pakai sepatu ya, terus dia mikirin kayak ya mungkin aduh aku nggak pakai sepatu nih, aku nggak begini nih, terus abis itu ada orang cacat lewat yang nggak ada kakinya, dan di situ dia ngerasa bahwa aku bersyukur. Iyalah, dengan apa yang aku punya, meskipun aku cuma punya kaki, aku udah lebih beruntung kok dari orang lain. Benar. Jadi yang benar-benar ya udah kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu punya sekarang. Nah, intinya pinter-pinter bersyukur aja Iya, kita, pinter-pinter bersyukur. walaupun keadaan kayak gimana pun harus pinter-pinter bersyukur. Jangan putus asa lah itu. Oke, gitu. Terus
selaku nggak enak banget selaku Belum laku kok aman. Oh belum laku, jomblo. Astagfirullahaladzim. Enggak cuma nanya, jomblo enggak? Jomblo. Jomblo ya sekarang ya. Buat kalian semua siapin, ya kan? Siapin apa? Maharnya itu Astaga. bisa DM aku. Aku tuh nggak ribet loh sebenarnya. Iya, aku paham kok kamu nggak ribet kok, iya kan? Usaha terus pokoknya ya. Soalnya masih bisa diusahakan, cuma enggak gitu loh. Terus Nana ini apa ya? Nana selebgram. Asik selebgram. Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang, ya kan? Terus apa kesibukan sekarang pas di pandemi kayak gini? Apa ya? Sekarang ya menyibukkan diri dengan prioritas. Prioritas. Kuliah. Oh kuliah. Iya, Kuliah udah ya? Masih Online. ya? Kuliah online. Enak banget tuh kuliah online tuh ya. Terus habis itu foto mungkin. Foto-foto produk. Foto produk. Tapi aku membatasi produk-produk yang masuk karena aku punya produk sendiri. Siap. Gitu. Jadi Itu nggak tadi. asal. Wah. Kalau sekedar apa punya konsep, punya apa segala macam di luar clothing itu aku terima. Kalau Aku kan butuh eksistensi untuk Oh, asik. orang tuh nggak akan lupa aku gitu. asik, tetap ya. Oh jadi kalau ada produk lain yang nawarin Mbak Nana buat jadi model, Pilih-pilih. pilih-pilih ya, tetap pilih-pilih ya. Dan nggak semua. Tergantung budget sih sebenarnya. Kalau budgetnya cocok, pasti diterima. Pasti diterima. Soalnya Mbak Nana itu sekali foto baju, kaos atau hoodie atau apa itu sekali foto 500.000 kayak. Astaga. Itu Amin. minimal 12 pieces, ya kan? Tapi selama masih ada harga pertemanan, pertahankan. Harga pertemanan tuh mahal loh. Benar. Terus mau nanya lagi, kembali ke yang sepak bola tadi. Kemarin kan ada tuh di TV. Di TV kan ada komentator yang bilang ada yang bulat tapi bukan tekad Iya. gitu. Pelecehan verbal kayak gitu. Menurut Mbak Nana tuh gimana sih? Banyak ya, di luar nggak cuma itu, nggak cuma yang terekspos, yang nggak terekspos juga. Banyak banget ya. Banyak banget. Cuma apa ya, kalau aku selaku perempuan nih, Iya, misal ketika aku yang mendapatkan itu, apa ya, aku mungkin akan lebih terbuka dengan apa yang terjadi sih. Maksudnya, aku nggak akan merasa bahwa itu bebanku aja. Ini beban semua kok, sesama Iyalah. perempuan. Kayak gitu. Iyalah, pastilah. Jadi aku akan lebih jujur dan aku perlu kehadiran orang-orang yang support sistem untuk aku sendiri bahwa itu nggak akan terulang lagi dan lain-lain. Gitu. Misal kalau lagi di tribun digodain, Ya udah, gimana sekuat tenaga untuk kamu mempertahankan dirimu Oke, aja. tak kirain dionake Mbak Nana aku ini, mbok parani mbok tapo. Enggak, biasanya Enggak. orang kalau aku liatin aja udah langsung Takut kenapa ya? mas kayak gitu. Aku pernah nih Aha, di tol aha. Semarang. Wis, di tol Semarang. Iya, terus kayak gitu. Itu salah satu, menurut aku itu salah satu bentuk pelecehan juga ya. Iya, benar. Gitu, terus- Pelecehan verbal ya. Langsung aku liatin dong, terus aku bilang mas ini deh, aku bilang gitu. Terus habis itu aku bilang mas kamu punya anak perempuan, aku punya istri, punya mbak segala macam. Ya coba kalau itu yang Di posisinya anakmu, istrimu yang kayak gitu. posisi itu diterima oleh istrimu atau anakmu, Atau kamu juga keluargamu. sebagai laki-laki kamu punya rasa untuk melindungi mereka kan. Dan ketika kamu laki-laki kamu juga harusnya bisa melindungi aku bilang gitu. benar, Jadi benar. jangan seenaknya dengan orang yang kamu nggak kenal, kamu pikir dia akan diam aja, jauh sih, jauh. Cuma aku merasa bahwa itu ke aku gitu. Pesannya buat cowok-cowok itu yang di luar Jadi sana aku ya. bilang, oke, aku nggak akan gimana-gimana, tapi jangan diulangi. Jangan asal nyeplos lah kalau ngelihat wanita cantik. Soalnya banyak yang digituin dan diam. Iya makanya. Soalnya ya kadang ada yang digituin, ada yang seneng juga. Ada yang seneng. Disingsoti ngono kuwi. Iya, memang besar. Susunya digede-gede. Iki bokongnya. Besar, gitu. Kadang ada juga yang kayak Iya, gitu. makanya perempuan juga kalian harus punya batas untuk dirinya Nah, kalian. kalian harus juga jaga diri kalian. Yo, nek ra gelem, yo sebenarnya sih dari pakaian pun nggak ngaruh kalau Ya, emang. sebenarnya kalian punya kuasa kok sama dirinya kalian. Kalau emang orang itu niat mau apa ya, mau godain, mau pelecehan verbal kayak gitu tuh,
orang mandang kowe meh nganggo seksi, kowe nganggo kerukupan kabeh tetep digodhog kadang kok. Kalian yang membuka peluang untuk orang lain bisa masuk menguasai kalian itu kalian sendiri. Hati-hati, di luar tuh banyak Hati-hati. buaya karo bajingan. Kuwi lho sing marahi ngeri banget. Buaya sama bajingan kayak gitu. Aku langsung tunjuknya ke sana, buaya sama bajingan. Banyak buaya-buaya di belakang kamera ini. Bukan buaya lagi tuh. Parah. Udah itu. makan basa-basi. Udah makan. Suka ngopi. Enggak, tapi enggak jadi dah aku takut. Terus Kakinya sakit. Enggak, bisa jalan. bisa jalan. Yuk kapan dah gitu. Ya, untung aku nggak pernah kayak gitu ya. Iya. Aku kalau ngechat kamu kan, Nana bisa ditelepon. Iya, jadi aku nggak pernah kepedean gitu loh kalau kamu chat. Soalnya emang kamu ngechat semua orang. Wah, aku ngechat nge-DM semua orang. Iya, nge-DM semua orang. Lah aku tebar jaring gitu. Terus Mana yang dapat? apa nih? Apa? Apa yang dapat, Mas? Oh iya. Jaring asik. yang nyangkut siapa jaring nih? set. Wah, itu bohong Jadi sih. kalau dapet Itu bohong sih. Kalau dapat HP kalian beruntung, guys. Kok dibahas di sini? Nih pesan terakhir lah. Apaan sih? Di belakang layar nggak boleh ketik tuh. Itu. Itu giveaway. Kita akan kasih kalian HP buat yang baterainya suka lemah nih. Yang baterainya lowbat bisa hubungin Mas Suyo ya nanti ya. Langsung. Jangan skip. Langsung aja bilang karena itu kebodohan Mas Suyo. Iya. Terus aku aja terus Maaf ya. Terus terakhir nih, aku mau nanya. Kok nanya mau minta si Mbak Nana ngasih apa namanya ke teman-teman pesen lah buat teman-teman supporter khususnya cewek di luar sana lah semua supporter lah cara mencintai klub yang tulus lah istilahnya jangan cuman mergo lanangan. Iya. Menurut gimana pesannya? Pesan Sebagai aja. perempuan ya, aku juga untuk diriku juga sih dari apa yang kalian dapat di situ ya benar-benar kalian kalian bayar dengan totalitas kalian untuk tim kalian, terus untuk kebebasan perempuan-perempuan menonton sepak bola atau yang lain-lain juga ya nikmatin aja karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan untuk menikmati hal seperti kalian. Benar banget. Pokoknya intinya buat teman-teman cewek kalau mau nonton bola aja memulai eksistensi toh. Tapi eksistensi perlu. Oh iya Untuk perlu. diri sendiri, Aja golek kuwi toh. Maksudnya kayak gitu loh. Ya semuanya. Kepentingan pribadi ya. Aku juga sih. Aja mau nonton bal-balan ben ditemeni karo pemain. Ngapain? Kalau bisa kan didemeni semua orang. Aduh, yaudah itu tadi obrolan ringan sama salah satu bidadari tribun dari Adminnya ya? bukan. Obrolan sama bidadari tribun dari Sleman ya kan, Mbak Arina Eka. Oke. Terima kasih Mbak Nana. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Mungkin episode selanjutnya kita bisa sama request. kembarannya yang lainnya, yang satunya. Request di kolom komentar kita Oke. Oke, habis ini ada Q&A buat Mbak Arina Eka. Oke, bye. Jangan lupa subscribe Gelap Terang Project.